Shalom semua sahabat-sahabat saya, senang sekali kita bisa bertemu kembali di dalam program kita, yaitu dalam program Firman Allah yang Hidup. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melihat, kita akan menggali baik-baik dari firman Tuhan, dan kita bisa menemukan makna yang sesungguhnya, arti yang sesungguhnya, siapa keberadaan saya dan saudara. Saya bilang kepada semua saudara, mungkin hari ini ada orang-orang, ada teman-teman kita yang pernah merasa bahwa sepertinya tidak ada orang yang peduli dengan keadaan kita. Tidak ada orang yang mau tahu dengan keadaan kita. Sepertinya engkau merasa bahwa engkau dibuang oleh sahabat-sahabatmu. Engkau mungkin pernah merasa sepertinya engkau disingkirkan oleh sahabat-sahabatmu. Tapi itulah setiap kita. Tapi sekali lagi bahwa sesungguhnya kita mau menggali dasar kita adalah firman. Bukan asumsi manusia. Bukan menurut pola pikir manusia. Tapi tetap dasar kita adalah firman Tuhan. Apa yang Tuhan katakan buat setiap kita di dalam firman-Nya. Di dalam Efesus pasal pertama, saya temukan tentang makna yang dalam sekali bagi setiap kita. Tentunya kita bisa melihat di dalam ayat yang ketiga, 4, dan kelima. Di situ bagaimana Rasul Paulus dengan ilham Roh Kudus, ya tentunya dia bisa menuliskan semuanya itu, dan ini menjadi berkat buat kita yang ada di hari ini. Demikian bunyi firman Tuhan dalam sebuah perikopnya, kekayaan orang-orang yang terpilih. Di dalam ayat yang ketiga dikatakan begini, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Jadi dari ayat yang ketiga kita semua bisa mengambil sebuah pemahaman bahwa sesungguhnya Bapa kita, Tuhan kita Yesus Kristus, Dia telah mengaruniakan. Apa itu karunia? Sesuatu yang kita terima secara cuma-cuma. Harusnya kita tidak layak menerimanya, tapi karena kasih karunia Tuhan memungkinkan sekali setiap kita mendapatkannya. Dia mengaruniakan kepada kita. Kepada siapa? Kepada setiap Anda, juga kepada saya yang berbicara hari ini. Sesungguhnya Tuhan mengaruniakan kepada setiap kita yang percaya mengaku Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bahwa sesungguhnya kita diberikan karunia berkat rohani dari sorga. Sesungguhnya berkat Allah itu yang utama adalah berkat rohani. Selebihnya berkat jasmani itu akan mengiringi, bahkan menyertai kehidupan orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Tapi yang utama adalah berkat secara rohani, saudaraku. Jadi jangan sampai ini kita putar-putar, ya. Tapi kita perlu tahu yang utama dari Tuhan adalah berkat secara rohani. Apa itu berkatnya? Alkitab bilang begini di dalam ayat yang keempat, sebab di dalam Dia, di dalam Yesus Kristus, bagaimana Tuhan itu telah memilih semua kita, Anda dan saya, sebelum dunia dijadikan. Jadi bagaimana pilihan Allah itu terjadi, berlaku, ya, mulai awalnya sebelum dunia dijadikan. Betapa luar biasanya pikiran Tuhan. Sungguh kita tidak bisa menyelami bagaimana pikiran Tuhan, bagaimana rancangan Tuhan. Kita hanya bisa mengimani bahwa Tuhan itu merancangkan sesuatu yang besar bagi setiap kita. Iya, sangat besar. Karena Alkitab katakan sebelum dunia dijadikan, Dia sudah merancangkan hal yang baik kepada setiap kita. Buat engkau yang mungkin hari ini merasa bahwa hidupmu hancur, hidupmu tidak punya pengharapan, hidupmu sepertinya sudah selesai hari ini. Dengar saudaraku, bukan demikian dengan cara pandang Tuhan. Dia mendesain kita, Dia menciptakan Anda dan saya sebelum dunia dijadikan, supaya setiap kita menjadi pribadi, menjadi gereja yang kudus, yang tidak bercacat di hadapan Tuhan. Bukankah ini karya Tuhan yang luar biasa, yang melebihi dari sekedar kekayaan, yang melebihi dari sekedar kehormatan manusia, yang melebihi dari semua yang punya nilai dalam dunia. Ini sungguh tidak ternilai dengan apapun juga, yaitu apa? Berkat rohani. Sesungguhnya engkau dan saya dipersiapkan menjadi pribadi yang kudus dan tidak bercacat. Maju ayat yang kelima dikatakan, di dalam kasih Tuhan, Ia menentukan kita dari semula untuk menjadi anak-anak-Nya. Ini yang saya mau garis bawahi melalui kesempatan kali ini. Setiap kita mungkin yang pernah merasa bahwa tidak ada orang yang care dengan kita, tidak ada orang yang peduli dengan kita. Bukan demikian dengan Bapa kita. Dia menciptakan kita supaya menjadi pribadi yang kudus, yang tidak bercacat. Bahkan
Dikatakan di sana, di dalam kasih Tuhan, di dalam penerimaan Tuhan, di dalam kasih-Nya yang besar, setiap kita dijadikan menjadi anak-anak-Nya. Jadi hubungan antara Tuhan dengan kita, itu antara hubungan Bapa dengan anaknya. Kita sebagai anak-anaknya dan Dia adalah Bapa Anda dan saya. Sungguh, semua karena kerelaan hati Tuhan. 2000 tahun yang lalu Dia memberikan karya yang terbaik bagi setiap kita dengan Dia rela mati di atas kayu salib. Dia menjadikan dirinya menjadi penebusan dosa setiap Anda dan saya supaya kita yang harusnya binasa mendapatkan kehidupan yang kekal di dalam Tuhan. Seharusnya kita yang binasa, tapi karena kasih-Nya yang besar, Dia menarik kita. Dia mengangkat Anda dan saya, bahkan Dia menempatkan kita di dalam posisi sebagai anak. Saya tahu bahwa setiap kita tidak sempurna, kita pernah berbuat salah, kita juga seringkali keliru dengan cara pandang kita, dengan semua tingkah laku kita. Tapi saya katakan Dia Bapa yang baik. Anda tahu perumpamaan tentang bagaimana satu orang anak yang terhilang ketika dia kembali, setelah dia menghabiskan hartanya, setelah dia menyia-nyiakan kesempatan itu, dan Alkitab katakan Dia Bapa yang menerima kembali keadaan anak ini. Dia dirangkul, dia dipeluk, dia dibuatkan pesta dan seterusnya. Itu gambaran bagaimana Dia itu Bapa yang baik, yang hari ini kasih-Nya terulur bagi setiap kita. Yang hari ini tangan-Nya yang memulihkan itu terulur bagi Anda dan saya. Yang saya tahu bahwa di dalam Tuhan tidak ada penolakan. Bukan demikian, ya. Bukan penolakan, tapi penerimaan dari Tuhanlah yang Dia berikan bagi setiap kita. Karena Dia mengerti bahwa kita manusia tidak bisa menyelamatkan diri kita masing-masing. Kita perlu penebusan. Kita perlu juru selamat, dan Dia menyediakan dirinya menjadi penebusan atas semua dosa dan pelanggaran saya dan saudara. Hari ini saudaraku, melalui program ini, saya mau bilang kepada semua kita, mari Anda semakin mengasihi akan Tuhan, mencintai akan Tuhan, karena Tuhan sudah memberikannya bagi setiap kita. Tuhan sudah mengaruniakan berkat dari sorga bagi setiap Anda dan saya. Yaitu apa? Kita dijadikan menjadi anak-anak-Nya. Buat setiap engkau yang mungkin kehilangan identitas, yang tidak tahu jati diri kita seperti apa, kembali kepada firman Tuhan. Sesungguhnya Dia adalah Bapa dan kita adalah anak-anak-Nya. Saya tahu ketika Dia memposisikan Dia sebagai Bapa, sungguh Dia adalah pribadi yang melindungi, yang memproteksi semua kehidupan setiap kita, dan Dia Bapa yang selalu tersedia bagi kita 24 jam. Engkau bisa mengadu kepadanya. Engkau bisa lari kepadanya, bahkan kita bisa berseru kepada Bapa yang baik itu, mohon pertolongan, mohon pengampunan, dan kita meminta perlindungan daripada Tuhan. Dan Tuhan itu sudah memberikannya bagi setiap kita, dan Dia terus akan melakukannya bagi setiap Anda dan saya. Puji Tuhan. Ini perenungan firman buat kesempatan kali ini. Saya berdoa supaya setiap Bapak Ibu yang bisa mendengarkan firman Tuhan, hati kita dikuatkan, iman kita dimampukan, kita semakin mengerti posisi kita di hadapan Tuhan. Bahwa kita adalah anak-anak-Nya dan Dia adalah Bapa kita yang baik. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semuanya.